Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok Aisyah. Dan ini anggotanya. Saya Harfi Nurul Haj. Saya Miftahul Fajri Mubarik. Saya Irina Anatasha Devi. Saya Taufik. Saya Azila Syafira. Ini Lana Winasisoka. Materi bullying. Bullying. Komite Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Atas Anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan. Namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak, antara lain adalah bullying. Apa sih yang dimaksud dengan bullying? Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, dan komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Liauskina, Juwita, dan Swestio 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa ataupun siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying. Meski hanya bullying verbal dan psikologis atau mental, kasus-kasus senior menggenjot junior terus bermunculan. Statistik kasus pengaduan anak di sektor pendidikan dari Januari 2011 hingga Agustus 2014 terdapat sebagai berikut. Tahun 2011 terdapat 61 kasus, tahun 2012 terdapat 130 kasus, tahun 2013 terdapat 91 kasus, tahun 2014 terdapat 81 kasus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama, kontak fisik langsung. Contoh tindakannya seperti memukul, menendang, menjambak, mengunci seorang dalam suatu ruangan, memeras atau merusak barang lain. Itu termasuk dalam tindakan bully. Yang kedua, ada perilaku verbal langsung. Contoh tindakannya seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, memaki, menyebarkan gosip. Yang ketiga, ada perilaku nonverbal langsung. Contoh tindakannya melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, ataupun mengancam, biasanya disertai dengan kontak fisik. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Contoh tindakannya mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga retak, atau sengaja mengucilkan orang yang dibully. Yang kelima, cyberbullying. Contoh tindakannya menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Contohnya rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang keenam, ada pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Dampak bullying. Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya. Dampak dari bullying antara lain yang pertama yaitu dampak bagi korban, depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, menurunnya skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. Yang kedua yaitu dampak bagi pelaku.
Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah, dan impulsif. Toleransi yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Yang ketiga yaitu dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying. Jika bullying dibiarkan tanpa ditindak lanjut, para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Permasalahan, anak yang memiliki kontrol diri yang rendah berpotensi menjadi pembuli karena sebelumnya menjadi korban kekerasan dan menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan, serta selalu ingin mengontrol dan mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Korban bully berkaitan dengan ketidakmampuan atau kekurangan korban dari aspek fisik, psikologis, sehingga merasa dikucilkan. Keluarga permisif terhadap perilaku kekerasan yang ditujukan dengan orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan yang agresif serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Teman sebaya yang menjadi supporter atau penonton yang secara tidak langsung membantu pembuli memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Sekolah, lingkungan sekolah, dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas, tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai merupakan dasar pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka pelajar akan bertindak mengontrol lingkungan dengan melakukan tingkah laku antisosial, seperti melakukan bully. Manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah juga mengakibatkan munculnya bullying di sekolah. Media massa sering menampilkan adegan kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja. Solusi mengatasi permasalahan, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bullying meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial rehabilitasi. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar 1. Anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. 2. Anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya. 3. Anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi, yaitu melerai atau mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, atau tokoh masyarakat. Pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan antara lain 1. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama. 2. Memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antara anggota keluarga. 3. Membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan antar anak serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. 4. Mengajarkan etika terhadap sesama, yaitu menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai. Berikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan. 5. Mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Pencegahan melalui sekolah, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. 2. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. 3. Diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah.
4. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. 5. Menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully. 6. Melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Pencegahan melalui masyarakat. Dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung, yaitu perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat atau PATBM. Penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau bisa disebut rehabilitasi. Merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembuli bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan di sekolah. Pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan agresif atau bisa disebut dengan bullying, bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah, supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Program pendekatan pemulihan sosial ini mempunyai nilai utama, yaitu penghormatan, pertimbangan, dan partisipasi. Prinsip yang digunakan adalah 1. Mengharapkan yang terbaik dari orang lain. 2. Bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain. 3. Bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. 4. Peduli kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Wajah tersenyum.